Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniko Putri Sintia Ramadhanti dengan NIM 152 akan menjelaskan tentang bisnis internasional yaitu Healthcare and Ohlin Theory. Teori modern, bisnis internasional. Teori modern, The Proportional Factors Theory, by Eli Hasker dan Martin Ohlin. Teori H-O perbedaan opportunity cost antara satu negara dengan negara lain mengakibatkan perdagangan antara negara terjadi. Jadi yang menentukan terjadinya perdagangan adalah faktor produksi atau N1 faktor dari masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi yang relatif dengan banyak dan murah dalam memproduksi suatu barang akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang tersebut. Dan sebaliknya, untuk negara-negara yang faktor produksinya langka dan mahal. Contoh, Cina yang memiliki banyak tenaga kerja akan berkonsentrasi pada produk padat tenaga kerja. Sementara Belanda dengan modal lebih banyak memproduksi barang yang padat modal. Negara dengan lahan yang luas, seperti Australia, akan mengekspor produk padat lahan, hasil pertanian, gandum, dan ternak. Indonesia akan mengekspor barang-barang yang padat tenaga kerja. Dalam analisisnya, teori modern HO menggunakan dua kurva, yaitu isu-cost dan isu-con. Isu-cost adalah kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Isu-con adalah kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva isu-cost akan bersinggungan dengan kurva isu-con pada satu titik optimal. Jadi, dengan biaya cost tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya cost minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Asumsi 2x2x2 dari teori HO. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antar dua negara, misal Republik Indonesia dengan Jepang. 2. Masing-masing negara memproduksi dua macam barang sama, misal 100 unit pakaian dan 20 unit radio. Yang ketiga, masing-masing negara menggunakan dua macam faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan mesin, tapi dengan jumlah proporsi yang berbeda. Kesimpulan teori HO. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, keunggulan komparatif suatu barang yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi dan ekspor pada faktor produksi yang relatif banyak dan murah. Kelemahan teori HO. Pada kenyataannya, walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara adalah sama, yang menurut teori HO tidak akan terjadi perdagangan internasional, ternyata bisa juga terjadi perdagangan, yaitu teori G. Harbler menjelaskan dengan satu, perbedaan kemampuan produksi masing-masing negara ditunjukkan oleh PPC-nya atau Production Possibility Curve. 2. Perbedaan selera konsumen masing-masing negara yang ditunjukkan oleh IC-nya atau Indifference Curve. Teori Stephen Linder mengenai overlapping demand. Yang pertama, teori mengatakan selera konsumen sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sehingga pendapatan per kapita suatu negara akan menentukan jenis barang yang dimintanya. Yang kedua, barang yang akan diperdagangkan oleh dua negara yang sama mendapatkan per kapitanya atas jenis barang yang sama disebut permintaan tumpang tindih atau overlapping demand. Yang ketiga, perdagangan intra-industri ini timbul karena diferensiasi produk. Contoh, Ford mengekspor mobil Mustang-nya ke Jepang dan Nissan mengirim 300 ZX-nya ke ES. Keterangan teori unggulan kompetitif atau Michael Porter 1990. Kondisi permintaan sifat dasar permintaan domestik. Jika ada permintaan dan pelanggan, maka produsen akan berusaha memproduksi sebaik mungkin atau berkualitas tinggi dan inovatif, dan menjadi produk yang dapat keuntungan persaingan global dibanding negara yang permintaan domestiknya kecil. Lalu, industri terkait dan pendukung cenderung membentuk kelompok di lokasi tertentu atau walau perusahaan mereka telah mendominasi. Ringkasan teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional jadi karena adanya perbedaan karunia Tuhan atas faktor produksi atau endowment faktor. Yang kedua, perbedaan dalam tingkat teknologi yang menentukan intensitas faktor yang digunakan. Yang ketiga, perbedaan dalam efisiensi permasalahan faktor ini.
Yang keempat, kurs atau perbandingan nilai suatu mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.